sorry. Ini kan lagi ngomongin tentang kopi nih. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga bahwa kopi itu banyak banget fakta-fakta yang menarik di baliknya. Cuma tahu nggak sih di mana bukan tempat ya, ladang kopi pertama di Indonesia? Kebun kopi pertama kali di mana nih? Coba, ada yang tahu nggak? Duh, nggak tahu deh. Soalnya nggak suka yang pahit-pahit kayak kopi. Sukanya yang manis-manis. Ya di Indonesia lah, masa di negara tetangga. Kan bebannya jadi kebon. Kayaknya masih belum banyak yang tahu ya. Kebun kopi pertama di Indonesia terletak di Pondok Kopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Tahun 1696, orang-orang Belanda membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India untuk ditanam di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pondok Kopi. Sayangnya, kebun kopi yang dikelola kemudian ludes dilanda banjir. Tahun 1699, didatangkan lagi bibit-bibit kopi yang kemudian menyebar ke berbagai kepulauan di Nusantara. Guys, kamu tahu nggak sih kopi apa yang paling berkah di dunia dan akhirat? Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah. Oh iya, kopi identik dengan kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul pasti ada kopi. Kamu tahu nggak sih kenapa dari dulu ngopi identik dengan kongkol atau kumpul-kumpul? Ibaratnya kayak pasangan sejati yang nggak terpisahkan. Well, for your info nih, jauh sebelum masa penjajahan, berdiskusi atau ngobrol sambil minum kopi adalah budaya masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun silam. Kebiasaan minum kopi biasa dilakukan saat waktu senggang, baik sendiri maupun bareng keluarga atau teman. Apalagi berbagai biji kopi kualitas nomor 1 bertebaran di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, nongkrong sambil minum kopi gak cuma sebatas kegiatan santai. Mulai dari mengerjakan tugas kuliah, pekerjaan kantor, sampai kesepakatan bisnis juga bisa dieksekusi sambil minum kopi. Karena aroma kopi yang menenangkan bisa membuat otak jadi lebih cepat berpikir. Dan yang paling penting nih guys, nongkrong sambil minum kopi pasti lebih aman dibanding sambil minum yang beralkohol. Oh iya, banyak mitos yang berkaitan dengan kopi. Misalnya, bahaya mengonsumsi kopi setelah makan buah durian. Menurut beberapa pakar kesehatan, durian dan kopi adalah dua buah objek makanan yang berbeda. Jadi, nggak ada hubungannya dengan keracunan dan sebagainya. Keracunan bisa terjadi jika orang yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit tertentu. Kemudian ada juga yang bilang kalau minum kopi terlalu berlebihan akan menyebabkan dehidrasi. Faktanya adalah konsumsi kopi tidak menimbulkan dehidrasi. Tapi, minuman kopi memiliki efek diuretik, yaitu bisa bikin kamu buang air kecil lebih sering. Tapi, bukan berarti tubuh kamu kehilangan cairan. Karena kenyataannya, sejumlah cairan juga ikut masuk ke dalam tubuh bersama dengan kafein. Makanya, biar lebih safety, kamu juga disarankan cukup mengonsumsi air putih. Well, buat kamu yang butuh rekomendasi tempat ngopi dengan pemandangan asri, di sini tempatnya. Tepatnya di kawasan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mengusung konsep open space, lokasi ini cukup populer di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara. Selain menu yang ditawarkan, yang gak kalah menarik dari tempat ini adalah bangunannya guys. Konsep pendopo luas tanpa dinding bakal bikin suasana nongkrong kamu jadi nyaman. No AC-AC-an, tapi tetap semriwing. Oh ya,
Di sini juga ada puluhan kuliner khas Jogja yang disajikan secara prasmanan. Mulai dari garang asam, nasi bumbung, ikan teri daun pisang, hingga yang lain-lainnya. Yang pasti nggak boleh dilewatkan, so pasti olahan kopinya guys. Apalagi udara Gunung Kidul saat pagi dan sore cukup dingin. Perfect banget nggak sih sensasi ngopi-ngopi cantik dengan sajian alam? Dijamin bikin enjoy guys. Sebagai penutup, silakan menuju bagian belakang lokasi ini. Terdapat mini zoo dengan berbagai macam koleksi, mulai dari kambing, rusa, dan kuda. Buat kamu yang penasaran, tempat ini buka setiap hari ya guys. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oh iya, ngomong-ngomong soal kopi nih guys. Bener nggak sih, kopi bisa jadi penghilang rasa kantuk? Absolutely bukan mitos guys. Emang beneran kok, kafein yang terkandung pada kopi bisa menstimulasi sistem metabolisme dan sistem saraf pada tubuh. Jadi, kalau mengonsumsi kopi, kamu bisa lebih bertenaga, nggak ngantuk, dan konsentrasi meningkat. Tapi yang perlu dicatat, kandungan kafein di tiap jenis kopi tuh beda-beda, tergantung proses pembuatan atau penyeduhannya. Kalau kamu minum kopi yang murah meriah, ya sorry nih, karena menurut kaum coffee addict, kopi yang asli itu digiling. Paham maksudnya kan? Intinya, manfaat kafein bisa dirasakan maksimal pada tubuh kalau dikonsumsi antara 200 hingga 300 gram per harinya. Atau kalau mau ditakar, setara dengan 3 cangkir kopi per hari. Masalahnya, ada juga nih, orang yang udah minum kopi, masih ngantuk. Nah, kalau itu kenapa ya? Ada beberapa faktor penyebab udah minum kopi tapi tetap aja masih ngantuk. Yang pertama, bisa jadi tubuh udah terlanjur lelah karena kurang tidur. Faktor kedua, bisa jadi tubuh kamu susah mencerna kafein karena faktor genetik. Orang yang punya kombinasi gen sempurna bisa mencerna kafein lebih cepat. Jadi efek kopinya malah nggak berasa.